Oke teman-teman, coba saya berdiri di samping pohon porang, kita lihat tingginya seberapa. Kalian nanti saya ukur pakai meteran ini. Dan hasilnya Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam sukses buat petani porang. Di sore hari ini saya akan mereview tanaman porang yang sudah saya tanam sekitar 4 bulan yang lalu ya, tepatnya tanggal 29 Oktober tahun 2020. Bisa teman-teman cek videonya di sini. Ini video pertama yang saya upload. Di situ yang saya tanam umbi produksi ya, umbi produksi bobotnya mulai dari 2,5 kg, 3 kg, yang paling besar itu 4 kg 8 on. Dan di sini saya tanam itu memang sengaja pengen tahu hasilnya nanti seperti apa, apakah nanti tumbuh bunga semua. Dan ternyata di uploadan selanjutnya setelah 1 bulan kemudian, dari 12 umbi yang sudah saya tanam itu memang tumbuh bunga semua teman-teman. Namun ada beberapa yang saya potong dan alhasil tumbuh pohon dan daun, dan nanti bisa teman-teman simak seperti apa pertumbuhannya, tingginya berapa, nanti kita lihat bareng sampai nanti hasil akhirnya ditunggu di musim panen ya. Oke, langsung aja teman-teman. Di sini, nah ini kebun di samping rumah teman-teman. Ini bibit dari katak ya, kita tanam di media polybag sampai nanti musim panen. Dan di sini teman-teman, dari ke-12 umbi yang sudah saya tanam tumbuh bunga. Untuk pertumbuhan bunganya masih sama seperti sebelumnya ya, jadi tidak ada perubahan yang signifikan. Ini sama. Kalau ini lumayan teman-teman, ini warnanya sudah mulai merah-merahan ya, merah muda seperti ini. Ini untuk yang bibit tumbuh bunga. Biasanya kalau 3 musim atau umbi produksi usia 3 musim itu kalau kita tanam pasti tumbuhnya bunga teman-teman. Kalau nggak pengen tumbuh bunga bisa dipotong nanti biar tumbuh batang dan daun. Nanti saya kasih tahu yang tumbuh batang dan daun. Terus di bagian sana itu sama, kemarin saya kasih 4 umbi, jadi umbi susulan 1, 2, 3, 4 yang bagian situ ya, 4 itu tumbuh bunga juga. Dan hasilnya ini teman-teman, ini kemarin juga sudah saya ambil video yang bagian sini ya. Ini ada jahenya ya, jahe ini kemarin kita tanam di tahun 2020, ternyata tumbuh di samping tanaman porang. Nah seperti ini. Ini sama, tumbuh bunga. Dan ini saya ambil video kemarin, unik ya, bisa tumbuh batang dan daun di sampingnya seperti ini. Ini awalnya juga dari umbi produksi yang waktunya kita jual tapi nggak kita jual, kita tanam lagi. Ini juga sama teman-teman, ini kita potong tumbuh batang, ini nggak kita potong, kita biarkan. Ini juga sama, kita potong tumbuh batang dan daun. Bagian sini masih dengan bunganya ya, seperti ini. Kalau kita lihat dari kejauhan, untuk ukuran batangnya memang lumayan besar. Yang paling ujung sana ini yang bobot 4 kg 8 on ya, nanti kita lihat. Nah kemarin yang saya maksud untuk besaran yang memang bagus untuk pertumbuhan porang itu memang tangkainya ini ya, panjang tangkainya ini seimbang dengan tinggi batang dan besar batangnya. Ini nanti biasanya umbi yang dihasilkan juga besar teman-teman, karena memang bibit yang kita tanam juga besar. Jadi seperti ini ya. Ini untuk umbi produksi kemarin, lupa bobotnya berapa, bisa teman-teman cek nanti di video sebelumnya. Seingat saya cuma yang bagian ujung sana yang paling besar. Ini juga sama ya, kurang lebih tingginya berapa ya, 150-an mungkin. Seperti ini teman-teman. Jadi yang pengen menanam dari umbi produksi, kalau misal tumbuh bunga dan tidak diinginkan bisa dipotong. Pertumbuhannya seperti ini. Jadi ini, kalau ini susulan nggak kita potong, yang kita potong hanya satu, ini satu, yang satu ini ya teman-teman.
Ini yang susulan 1, ini 2, ini kita potong dan hasilnya ya cukup bagus. Kalau ini enggak kita potong yang bagian sini, ini bunganya masih dan masih bisa tumbuh tunas dan daun di bagian sini seperti ini teman-teman. Dan yang bobot 4 kg 8 on, nah ini yang bobot 4 kg 8 on, ini bisa saya bilang masih kurang maksimal. Karena apa? Untuk atasnya sini masih ketutup daun pisang ya, sampingnya juga ada pohon cengkeh, di bagian sana juga sama pohon cengkeh, pohon durian. Jadi untuk pertumbuhannya kurang maksimal karena sinar matahari yang masuk itu kurang maksimal, sehingga untuk batang porang tumbuhnya ini bisa saya katakan terlalu tinggi ya, seperti ini. Kita lihat dari kejauhan. Nah ini ya sangat lumayan ya untuk ukuran tanaman porang, karena memang bibitnya juga udah besar. Terus untuk katak yang dihasilkan tidak terlalu besar ini teman-teman. Ini harus pakai apa ya, biar kelihatan dari atas. Ini jadi seperti ini teman-teman. Untuk katak yang di bagian pertemuan tangganya atau katak supernya, ini belum maksimal. Nanti kita lihat di usia 5 bulan atau mendekati masa dorman ya, seperti ini. Di bagian ujung-ujung sini juga keluar katak kecil-kecil. Nah ini sama, ini juga sama. Nah ini juga sama teman-teman. Ini ada lagi yang lebih kecil lagi. Jadi lumayan, karena bibitnya besar, katak yang dihasilkan juga banyak. Nah kalau sudah seperti ini, umbinya biasanya juga besar teman-teman. Kita lihat di bagian bawah. Nah di sini sudah ada pergerakan ya. Nah ini menandakan umbinya mulai berkembang, karena tanahnya juga udah kelihatan seperti ini. Nah ya mudah-mudahan nanti kita bongkar cukup maksimal. Kalau kita lihat di bagian sini masih belum ada tanda-tandanya. Sekarang kita lihat yang sini ya, ini juga belum ada perubahan. Yang kelihatan yang bagian sana teman-teman, yang ujung sana ini juga kecil. Andai aja kalau kita potong semua mungkin jadinya seperti ini ya, dari 12 umbi ya. Tingginya juga lumayan. Kalau di bagian pertemuan tangkai ini belum keluar katak, itu menandakan pertumbuhannya masih akan terus bertambah. Tapi kalau katak sudah muncul, nah ini sudah muncul, kita lihat sini. Nah kalau katak porang sudah muncul di bagian pertemuan tangkai ini biasanya untuk tingginya sudah cukup ya. Dan nanti kita tinggal lihat seperti apa hasil akhirnya nanti di musim panen, karena ini tumbuhnya belakangan juga belum muncul untuk katak ya. Kalau yang kecil-kecil seperti ini teman-teman ya, jadi kalau yang kecil-kecil seperti ini kemarin sengaja saya tanam di sampingnya, karena memang pikir saya, karena untuk yang tumbuh bunga ini jaraknya juga lumayan jauh ya, lumayan jauh ini jaraknya. Di bagian tengah-tengah sini saya kasih satu bibit umbi mini ya, seperti ini. Ini juga sama, saya kasih sini. Ini juga sama, ini juga sama teman-teman. Jadi bukan tanaman liar, memang sengaja kita kasih supaya ketika kita mencabuti rumput juga di samping sini ada tanaman porang. Oke, kita lihat kalau dibandingkan dengan tinggi saya ya. Oke, kita ganti kamera dulu. Oke teman-teman, coba saya berdiri di samping pohon porang, kita lihat tingginya seberapa. Kalian nanti saya ukur pakai meteran ini.
dan hasilnya nah ini tingginya kurang lebih sama dengan saya ya. Coba kita ukur berapa. Nah ini untuk tingginya ini teman-teman 160 cm sampai ini, sampai pertemuan tangkai ya. Jadi sampai katak supernya ini tingginya 160. Coba kita lihat yang bagian tingkar batang ya, yang bawah. Oke. Nah ini untuk lingkar batangnya kurang lebih 29 cm ya, untuk lingkar batang bagian bawah. Jadi cukup besar untuk bibit 4 kilo 8 on. Buat teman-teman yang pengen menanam umbi produksi ya, yang harusnya kita jual tapi masih kita tanam, hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Biasanya awal pertumbuhan ya di bulan November itu rata-rata bunga karena 3 musim. Dan kalau pengen tumbuh batang seperti ini bisa dipotong di bagian bunganya ya, bagian sini. Ini sudah saya sering katakan buat teman-teman. Nah ini kita potong segini aja udah nggak apa-apa, nanti bisa tumbuh batang dan daun. Jadi ini review saya hari ini teman-teman untuk umbi produksi yang sudah saya tanam di dekat rumah ya. Dari ke-12 umbi tumbuh bunga, ada beberapa yang sudah saya potong dan tumbuh pohon dan daun. Hasilnya seperti ini. Oke, itu aja dari saya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.